Halo, ketemu lagi kita ya. Oke, semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Amin. Oke, video kali ini akan membahas tentang bongkar total outsourcing dan cara memulai pelaksanaan outsourcing. Saya ulangi lagi ya, judulnya adalah bongkar total outsourcing dan cara memulai pelaksanaan outsourcing. Oke, ini habis-habisan di sini pokoknya outsourcing ya. Oke, sudah cukup lama. Lama itu adalah 20 tahun, yaitu sejak Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 hingga saat ini ya berlakunya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Jadi 20 tahun ya. Oke. Perusahaan menjalankan ketentuan bahwa hanya pekerja yang bersifat penunjang atau non-core saja yang boleh dilaksanakan dengan outsourcing. Ya, tentunya ini berlaku sepanjang Undang-Undang 13 tahun 2003 masih berlaku ya. Oke, baik. Nah, jadi sudah 20 tahun lah katakanlah begitu. Dengan pola yang seperti itu. Oke. Sejak saat berlakunya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 yang berlaku mulai tanggal 31 Maret 2023, perusahaan menjadi bebas melakukan pekerjaan apa saja dengan cara outsourcing. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 akan mengatur tentang ketentuan baru tentang outsourcing dalam peraturan pemerintah. Begitu. Oke, ya. Istilah dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, Yungto PP 35 tahun 2021 disebut alih daya. Ya, bahasa hukumnya itu outsourcing adalah alih daya. Tapi dalam video ini saya lebih nyaman menggunakan outsourcing ya, tidak formal tapi isinya formal gitu ya. Oke. Tapi kalau formal namanya adalah alih daya. Formal itu dalam peraturan perundang-undangan. Oke. Nah, baik, saya akan mulai pembahasan di video ini. Oke, oke. Outsourcing di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 diatur dalam pasal 65 dan pasal 66 ya. Intinya adalah ya, bahwa mengatur hanya pekerjaan yang sifatnya penunjang atau non-core saja yang boleh dilakukan dengan cara outsourcing. Jadi pekerjaan yang langsung berhubungan dengan proses produksi, yang inti yang utama itu tidak boleh dilaksanakan dengan outsourcing. Ini secara logika saja udah aneh begitu kan. Nah iya, udah aneh gitu kan. Kenapa? Kenapa tidak boleh? Tidak jelas alasannya gitu kan. Oke, baik ya. Dan juga perlu diingat bahwa setiap perusahaan sudah tahu, nggak usah diajarin, bahwa yang untuk katakanlah pekerjaan-pekerjaan yang sangat penting misalnya itu tidak akan di outsourcingkan begitu ya. Oke, baik. Tapi itulah yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, tepatnya pada pasal 65. Oke. Nah, itu yang terjadi sejak tahun 2003 sampai kemudian sampai dengan sekarang ini. Sekarang ini sih sudah berubah ya. Baik. Oke. Selanjutnya, nah, kalau kita lihat proses atau kronologi perkembangan pengaturan outsourcing, maka ya, kita mulai dari Undang-Undang 13. Ya. Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagaan, dan undang-undang ini sebagian dari undang-undang ini sekitar 20% itu direvisi oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, di antara dalam 20% itu ada perubahan tentang cara melaksanakan outsourcing, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Yungto PP 35 tahun 2021, perusahaan bebas melakukan outsourcing untuk pekerjaan apa saja, baik itu yang inti, yang penting, maupun yang penunjang atau non-core, seperti itu. Pokoknya tidak ada batasan lah.
itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, Yungto PP 35 tahun 2021. Nah, proses berjalan ya, saya kira kita semua tahu bahwa kemudian ujung-ujungnya undang-undang ini melalui Perpu nomor 2 tahun 2022 ya, yang selanjutnya disahkan oleh DPR, maka dilahirkanlah Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 yang diundangkan pada tanggal 31 Maret tahun 2023 juga tentang Cipta Kerja. Nah, dalam pasal 64 ini ada 3 ayat di sini yang intinya adalah juga membebaskan perusahaan untuk melakukan outsourcing untuk job apa saja. Tetapi ya ini ada tambahan di sini, pembaruan ini ya. Pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Jadi pemerintah nanti akan mengeluarkan suatu peraturan mungkin barangkali yang akan menunjuk kalau akan melakukan outsourcing itu seperti ini, gitu ya. Tapi sudah meninggalkan sama sekali konsep sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 yang membedakan atau ada dikotomi antara pekerjaan yang inti dan outsourcing ya. Di Undang-Undang 13 mengatakan atau mengatur bahwa hanya pekerjaan yang non core saja yang boleh di outsourcingkan. Oke. Oke, baik ya. Oke, itu kronologinya begitu ya. Nah, sekarang kita berada di dalam era Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Baik. Nah, kita lihat sekarang ya. Kita lihat sekarang di dalam suatu perusahaan secara umum lah ya. Secara umum, perusahaan apa saja ya. Ya ya tentunya perusahaan yang bukan perusahaan yang cuma pekerjaannya cuma 10 atau 15. Oke lah ya, itu sih perusahaan kecil ya. Tapi perusahaan yang menengah ke atas lah ya, ukuran menengah ke atas itu ada fungsi-fungsi yang sama yang ada. Nah, ya. Nah, di sini saya tampilkan di screen ya, yaitu di bundaran itu kan ada di situ production. Production ya sentralnya di situ ya. Production itu bisa memproduksi minyak dan gas bumi, bisa memproduksi katakanlah tambang batu bara, bisa memproduksi semen, pabrik semen, gitu kan, bisa memproduksi jasa perbankan, jasa asuransi, production kan, itu yang memproduksi barang dan atau jasa, itu memerlukan fungsi-fungsi yang mendukung. Ada marketing di situ, ada finance dan accounting di situ, keuangan dan accounting, ada information technology, teknologi informasi, ada procurement, ada logistik, pengadaan barang-barang, dan ada human resources atau human capital, atau mungkin business development. Pasti seperti itu. Tidak akan jauh dari situ, ya kan? Nah, gitu. Nah, di situ ya kalau kita lihat ada tulis di situ A adalah ada A, B, C, D, E, F, G, H ya. Sebelah kiri itu ya. Human resources misalnya organization development, job description, recruitment dan sebagainya. Remuneration atau compensation misalnya job evaluasi, salary survey dan seterusnya. Hubungan industrial misalnya PP, PKB, Serikat Pekerja, RKS Bipartit, penyelesaian perselisihan industrial dan seterusnya. Dan ada keuangan, accounting, ada marketing, ada procurement, pengadaan logistik, ada informasi teknologi, dan ada juga hukum dan legal. Nah, di sini, ya kan, dalam era Undang-Undang Nomor 6 tahun 2003 ini pada prinsipnya ini bebas semuanya bisa di outsource, gitu kan? Karena tidak lagi seperti yang Undang-Undang 13 tahun 2003. Ya, oke ya, seperti itu. Nah, sebelah kanan, nah, kita lanjutkan ya, oke. Ada pertanyaan teknis tentang melaksanakan outsourcing atas pekerjaan perusahaan. Sebelah kanan nih ya. 1, 2, 3. Ya. 1. Apakah semua fungsi dari A sampai dengan H, tidak termasuk fungsi production ya kan? Apakah semua fungsi dari A sampai dengan H itu tidak termasuk fungsi production, tidak dapat di outsourcingkan sama sekali, jadi harus dikerjakan oleh perusahaan sendiri? Nah, pertanyaan pertama kan. Oke ya, oke. Yang kedua, fungsi mana kecuali fungsi production ya yang dapat di outsourcingkan dan fungsi mana yang tidak dapat di outsourcingkan? Itu pertanyaan begitu kan? Nah, iya, oke. Ya, oke. Silakan lihat A, B, C, D, E, F, G sebelah kiri itu. Oke. Nah, ini penting ini yang ketiga ini ya.
Nah, mungkin timbul kekhawatiran bila suatu pekerjaan itu di outsourcingkan, kan itu ada perjanjian antara perusahaan pemberi kerja dan perusahaan yang menerima kerja, dalam ini adalah perusahaan outsourcing. Khawatir bila rahasia perusahaan itu diketahui oleh pihak lain atau bocor, ya kan? Kan pasti disebut gitu kan. Yaitu bagaimana mungkin mengenai cara melakukan sesuatu atau rahasia-rahasia proses produksi di situ ada gitu kan. Nah, dalam hukum bisnis dikenal, diakui dan lazim dilaksanakan disepakati adanya klausula NDA atau NDA, singkatan dari Non Disclosure Agreement atau NDA. Itu di sebelah kiri bawah itu ya. Saya tulis di situ ya, saya bacakan. Perjanjian kerahasiaan atau Non-Disclosure Agreement atau NDA adalah kontrak yang mengikat secara hukum yang membentuk hubungan rahasia. Pihak atau pihak-pihak yang menandatangani perjanjian setuju bahwa informasi sensitif yang mereka peroleh tidak akan diberikan kepada pihak lain. NDA juga dapat disebut sebagai perjanjian kerahasiaan. Jadi, tidak sembarangan itu gitu kan. Dan ini kalau dilanggar, baik sengaja atau tidak sengaja, rahasia itu terbuka dan itu sampai dapat bisa menyulitkan dan sebagainya, itu bisa dituntut dengan ganti rugi yang luar biasa. Oke, jadi jangan khawatir bahwa mitra outsourcing itu tentu akan menjaga rahasia apapun yang tertuang di dalam bisnis itu yang dijalankan, yang mereka jalankan ya. Oke. Nah, itulah. Nah, ini jadi ini masih memancing dulu pertanyaan itu kan. Satu dua itu memancing pertanyaan. Bisa apa tidak di outsource itu? Pekerjaan-pekerjaan dari A sampai dengan H itu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke ya. Kita lanjut ya masih. Job untuk di outsourcingkan ya. Oke. Nah, coba apakah Anda pernah berpikir ya? Mungkin pernah, mungkin tidak, bahwa biaya ketenaga kerjaan itu paling tidak terdaftar ada 11 items, 11 hal. Biaya ketenagakerjaan atau personnel cost di sini ya. Oke. Satu adalah pasti upah dan tunjangan. Upah dan tunjangan-tunjangan, katakanlah begitu. Terus kemudian budget untuk kenaikan upah. Karena setiap tahun pasti naik begitu kan, dapat dikatakan begitu. Ada upah lembur, pasti ada upah lembur. Ada uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, ada uang penggantian hak bila terjadi PHK, ya kan? Dan ini tentu ya mungkin bagi perusahaan yang sudah umurnya lama, setiap tahun itu banyak yang pensiun ya kan, yang pensiun ya, dan itu ada tentu harus menyediakan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. Kemudian biaya kepesertaan dalam BPJS Kesehatan, ya ini menyangkut keluarga di situ, keluarga pekerja. Kemudian BPJS Ketenagakerjaan, di dalamnya ada jaminan kecelakaan kerja, ada jaminan kematian, ada jaminan eh, jaminan pensiun, ya, JKK, JK, JKM, ya, ada 4 macam jaminan di situ. Lalu ada THR setiap tahun, itu harus dibayarkan. Lalu biaya pelatihan, training. Pekerja itu kan diberi training ya, bisa training dalam negeri, bisa luar negeri loh, ya kan. Harus ada pelatihan dan training ya dalam rangka meningkatkan kompetensi para pekerjanya. Kemudian yang angka 9, fasilitas kantor, gedung-gedung, building, ruangan, kontrak misalnya begitu kan. Ya, ada rumah dinas untuk pejabatnya, untuk mobil, mobil ada 2 macam, ya, mobil-mobil untuk para senior manajemen dan bus karyawan barangkali atau kendaraan-kendaraan angkutan, truk misalnya dan sebagainya, laptop, HP dan sebagainya, itu adalah cost semuanya, biaya semuanya gitu kan. Kemudian bukan mustahil juga ada perusahaan yang melaksanakan program dana pensiun, baik itu DBPK atau DPLK. Ah, ini juga hampir selalu ada ya, yang angka 11 ini bonus tahunan atau insentif. Coba dijumlah, jumlah semuanya berapa ini dalam setahun biayanya. Betul ya kan? Untuk A, B, C, D sampai dengan H itu tadi. Nah, itulah biaya ketenagakerjaan. Nah, tentunya logikanya apabila pekerjaan-pekerjaan itu di outsourcingkan, besar kemungkinan ya bisa jadi kecenderungan ke sana akan lebih menghemat, ya. Karena di sini bicara tentang manpower yang banyak ya, katakanlah dalam pola yang sekarang dilaksanakan itu, dan biayanya itu adalah atau cost yang dikeluarkan adalah 1 sampai dengan 11 antara lain. Mungkin masih ada juga yang lain selain itu. Baik. Nah,
Tentang personal cost atau biaya ketenagakerjaan dan urusan. Biaya ketenagakerjaan jelas tadi ada berapa 11 macam itu ya. Masih dipusingkan lagi dengan urusan ketenagakerjaan. Kalau ditangani sendiri semuanya, ada urusan menghadapi serikat pekerja yang mogok, kemudian yang pekerjaan tidak disiplin dan sebagainya. Kemudian bagi yang sudah melaksanakan perlindungan PKB itu 2 tahun sekali mengadakan perlindungan PKB. Ada urusan perselisihan sosial mulai dari perundingan bipartit, mediasi, gugatan di pengadilan, tindakan disiplin, surat peringatan, waduh, bukan main. Itu urusannya. Urusan itu adalah urusan uh, dari hubungan industrial. Nah, bukan mustahil nanti urusan-urusan dari marketing, dari finance, dari uh, uh, keuangan, katakanlah dari hukum, dari legal dan sebagainya itu adalah urusan-urusan yang memang itu dikerjakan gitu kan. Oke. Nah, jadi kalau kita akan memaksakan outsourcing ya, pedoman dasar langkah awal adalah satu, hitung dulu semua biaya ketenagakerjaan dalam sebulan 1 tahun. Dan itu data itu pasti ada di bagian finance. Jadi bukan hitung-hitung lagi. Sudah ada semua ya, tinggal narik aja datanya. Ya kan? Berapa total cost untuk biaya ketenagakerjaan semuanya. Bandingkan dengan biaya bila pekerjaan tersebut di outsourcing-kan. Nah ini membuat suatu studi ini. Coba aja. Misalnya katakanlah pekerja-pekerja human capital dulu lah yang di outsourcing-kan. Jumlahnya berapa pekerjanya, uh, bicara jumlah uh, pekerja HCM itu human capital management itu ya tergantung pada besar kecilnya perusahaan kan. Oke. Oke. Bandingkan dengan biaya bila pekerjaan tertentu itu di outsourcingkan. Cari tentunya outsourcing berkualitas. Jadi cari konsultan ya, konsultan manajemen atau apa begitu yang akan menjadi perusahaan outsourcing yang akan melaksanakan pekerjaan itu. Khawatir tentang kerahasiaan perusahaan, tadi sudah dijelaskan bahwa dilindungi oleh NDA, Non-Disclosure Agreement, yaitu kesepakatan untuk tidak membocorkan rahasia. Ini gambaran umum saja. Jadi di situ sudah dijelaskan bahwa selain biaya ketenagakerjaan, ya, ya karena dikerjakan sendiri, maka perusahaan harus menghadapi urusan-urusan ketenagakerjaan seperti tadi yang disebutkan. Oke. Nah, sekarang berikutnya adalah tentang petunjuk pelaksanaan melakukan outsourcing pekerjaan. Nah, konkretnya ini ya, konkretnya. Satu, sebagai pejabat atau staf human capital perusahaan, silakan bicarakan, diskusikan dengan atasan dan atau bawahan. Ya, kalau Anda misalnya seorang vice president atau mungkin senior vice president, ya bicarakan dengan bawahan kan. Tentang pemikiran atau rencana usulan untuk melaksanakan cara baru, yaitu melakukan outsourcing pekerjaan tertentu dalam rangka efisiensi dan peningkatan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Jadi harus ada perbaikan di sini kalau di outsourcingkan. Ya tentu wajib ya harus ada perbaikan. Oke. Yang kedua adalah mengingatkan lagi bahwa sudah selama 20 tahun perusahaan sudah dibatasi melaksanakan outsourcing yang itu boleh dilakukan hanya untuk pekerjaan yang sifatnya penunjang. Security, cleaning service, call center, helpdesk, yang gitu-gitu aja. Padahal lebih dari itu bisa di-outsourcing sebetulnya kan. Jelas, itu tidak terbantahkan lah. Oke. Yang ketiga, nah pada pertemuan pembicaraan, presentasikan dan bahas tentang perlunya melakukan outsourcing pekerjaan tertentu. Selain pekerjaan yang tersebut di atas, presentasikan materi tentang angka 1 dan angka 2 di atas. Ya tentu harus ada presentasi atau paparan ya untuk didiskusikan. Baik, nah kiranya sudah cukup jelas, itulah kira-kira yang akan dilakukan dan sebagainya. Ya, nah jadi kesimpulannya bagaimana kalau diurut dari depan tadi? Satu, sejak adanya revisi ketentuan tentang pelaksanaan outsourcing yang diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, di mana diatur bahwa hanya pekerjaan yang bersifat penunjang saja yang dibolehkan untuk dilaksanakan dengan outsourcing, lalu ketentuan tersebut diubah oleh Undang-Undang 11 tahun 2022 UJK, maka perusahaan bebas untuk melaksanakan pekerjaan apa saja dengan di-outsourcingkan ke perusahaan lain. Ya, tadi sudah disampaikan. Ya. Yang kedua, mengingatkan kembali selama 20 tahun dari 2003 sampai 2023, dari 2003 sampai dengan 2023 sekarang ini, perusahaan patuh ya kan undang-undang harus dipatuhi.
untuk tidak melaksanakan pekerjaan secara outsourcing bagi pekerjaan yang bersifat inti atau core. Oke. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak berlaku lagi, diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang berlaku sejak 31 Maret 2023. Saat ini yang berlaku adalah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Yungto Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dengan sedikit perubahan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Oke. Oke. Berikutnya angka 4 ya. Saatnya kini bagi perusahaan untuk memanfaatkan ketentuan tentang outsourcing yang membebaskan pekerjaan apa saja dapat dikerjakan dengan cara outsourcing. Nah, yang keenam, saatnya kini bagi perusahaan untuk mulai membuat visibility study. Visibility study atau project studi kelayakan ya, untuk menjajaki pekerjaan-pekerjaan apa saja yang akan lebih baik dan lebih hemat biaya bila dilaksanakan dengan outsourcing. Pasti banyak, pasti ada. Tidak bisa dikatakan tidak ada ya. Ini sudah merupakan batas core dan non core, sudah nggak ada lagi di sini. Oke. Yang ketujuh, secara sekilas dipastikan cukup banyak pekerjaan dalam fungsi-fungsi keuangan, accounting, payroll, ada human capital, ada hubungan industrial, ada pemasaran, ada teknologi informasi, pembelian pengadaan, hukum legal, ada hubungan masyarakat. Ini banyak yang dapat dilaksanakan dengan cara outsourcing. Silakan diuji lah, dibahas lebih dalam lagi. Oke. Lalu tentunya ya, sampai pada cost ya tentunya pasti ke situ. Bandingkan total biaya ketenagakerjaan, sudah ada datanya di keuangan ya, di finance, yang selama ini dilakukan dengan biaya untuk melaksanakan pekerjaan melalui outsourcing. Bandingkan ya. Ya pasti harus ada apa itu survei atau apa dan sebagainya mengenai bagaimana kalau pekerjaan-pekerjaan itu dia outsourcingkan pada perusahaan konsultan yang punya kemampuan yang apa bisa diandalkan gitu ya. Oke. Yang sembilan, umum diketahui bahwa banyak sekali, saya kira banyak tahu, perusahaan-perusahaan konsultan di berbagai bidang, ya, apakah tentang human capital, apakah tentang marketing, apakah keuangan, apakah finance, apakah konsultan hukum apalagi begitu ya, yang mempunyai kemampuan yang berkualitas untuk sebagai perusahaan yang menerima tugas melaksanakan outsourcing dari perusahaan Anda itu. Uh, Banyak sekali tinggal pilih, ya, tinggal pilih CV-nya dan sebagainya ya, dan prestasinya. Oke, nah ini terakhir sangat penting mengingatkan kembali, ingat ya, sudah 20 tahun. 20 tahun itu bukan waktu yang pendek. Dari 2003 sampai 2023 sekarang ini perusahaan melakukan ketentuan tentang outsourcing pekerjaan yang tidak logis tadi sudah disebut. Mengapa ya pekerjaan yang bersifat penunjang non-core saja yang boleh dilakukan dengan outsourcing? Nggak apa-apa ini adalah keadaan lama, tapi diingatkan kembali untuk menyadarkan bahwa memang perlu dilakukan outsourcing untuk sebanyak mungkin perusahaan di perusahaan. Oke, pekerjaan di perusahaan. Oke, dan di sini memang ada pasal 64 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang berbunyi ada 3 ayat di sini ya. Ayat 1, perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis. Ayat 2, pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan pemerintah. Ya, itu saja yang sekarang sedang dalam proses ya. Oke. Tapi tentunya sudah siap-siap dari sekarang untuk melakukan kajian awal visibility study tentang job-job mana yang akan dilakukan outsourcing nantinya. Oke. Dan saya bayangkan nanti ya, itu saling melihat kok, gitu, saling tengok gitu ya. Kalau tetangga sudah misalnya sudah melakukan outsourcing untuk pekerjaan marketing misalnya, atau tentang apa itu outsourcing tentang information technology misalnya, ikut-ikutan nanti paling-paling begitu ya, ya seperti itu. Dan saling melihat lah, saling mengikuti begitu ya. Baik, oke. Nah berikutnya yang keempat, eh, oke, diskusikan tentang pekerjaan apa saja yang dapat segera dilaksanakan oleh outsourcing. Ya tadi sudah. Dan di sini adalah peran manajer human capital.
bertugas untuk mengajukan rencana. Jadi kuncinya di sini manajemen capital di situ, ya, ya kan, di situ yang di tengah-tengah itu. Dan apalagi syukur kalau VP-nya atau SVP-nya sudah paham juga lebih enak. Tapi ya VP mungkin SVP pemikirnya ke arah apa, fokus pada yang lain. Tapi di sinilah uh, pemeran utama adalah manajemen human capital, ya, yang sudah membaca katakanlah video ini atau mendengarkan video ini atau menonton video ini untuk mengajukan rencana outsourcing pekerjaan melalui diskusi dengan direktur human capital untuk kemudian dengan direksi. Diyakini bahwa dalam hati dan pemikiran Anda setuju dan sependapat lah bahwa sejumlah pekerjaan dalam perusahaan pasti dapat di-outsourcingkan dan akan menghasilkan sukses, ya kan? Sangat banyak ahli dan konsultan tadi sudah disebutkan, nggak usah khawatir, mereka semuanya dapat apa, diminta untuk melaksanakan outsourcing. Baik, itulah sudah disampaikan, ya. Eh, eh, Semoga bermanfaat. Silakan dipikir-pikir dari sekarang, ancang-ancang dari sekarang untuk mulai satu titik nanti tidak lama lagi. Ya mungkin di tahun depan lah ya. Tahun depan akan tahap demi tahap perusahaan apa pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan dengan outsourcing yang memang tujuannya adalah efisiensi dan juga lebih efektif mungkin seperti itu. Harus ada perbaikan, harus ada nilai tambah. Baik, sampai di sini. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Silakan share video ini, bagikan ke teman-teman untuk berbagi pengetahuan. Oke, sampai di sini. Semoga tetap sehat dan sukses dan semakin maju. Dan sampai ketemu lagi pada video berikutnya untuk topik yang tidak kalah serunya dari yang sekarang. Oke, sampai di sini ya. Oke, ya.